Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaah Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita mulakan ibadah kita pada hari ini dengan doa syafaat. Firman Tuhan sebagai dasar dalam doa kita pada hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saya ulang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bertekun dalam doa memerlukan ketabahan, kesabaran, kesetiaan, dan komitmen yang tinggi, serta tidak berputus asa. Manakala sehati dalam doa pula berarti ada kesepakatan dalam doa, ada kesatuan dan kerjasama, atau bersatu hati. Sehati dalam doa juga memerlukan kerendahan hati untuk berdoa bersama-sama. Selepas menyaksikan Tuhan Yesus diangkat naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berkumpul dalam satu ruangan. Di sana mereka berdoa bersama-sama dengan tekun dan sehati. Sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita terus bertekun dan bersatu hati dalam doa untuk kebangkitan rohani umat manusia. Kita bertekun dan bersatu hati berdoa agar terjadi pelepasan, kesembuhan, dan pemulihan bagi orang yang terikat dengan roh-roh percabulan, penyalahgunaan dada, pemberontakan, kepahitan, kepincangan rohani, dan sebagainya. Kita berdoa supaya jemaah-jemaah Tuhan sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan surga, memiliki hati dan pikiran Kristus, hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, bertindak dengan bijaksana, dipimpin oleh Roh Tuhan, diberi kemampuan dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati berdoa untuk negara kita juga. Biarlah segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam negara kita, menurut pengaturan Tuhan. Pada pagi ini saya mengajak semua jemaah Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Pertama, kita berdoa untuk diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Kedua, kita berdoa untuk jemaah Tuhan serta anak-anak di perantauan, warga emas. Yang ketiga, warga emas dan orang sakit. Kita berdoa yang keempat untuk para hamba Tuhan. Yang kelima, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara Malaysia. Dan yang keenam, kita berdoa untuk kantong kolektor dan ibadah hari ini.
kita berdoa, mari kita menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Akai angasuk am sumamba riun Yesus. Selepas itu kita bebas berdoa. Kita berdoa untuk perkara-perkara bahan doa ini dan segala sesuatu, segala doa yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Savu oino
Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia, Allah yang selalu ada bersama kami, Allah yang menjaga kehidupan dan keluar masuk kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami hidup pada hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu, karena rahmat-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak dipuji-puji ya Tuhan, Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami anak-anak-Mu menaikkan beberapa bahan doa syafaat kami kepadamu, kami datang kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, semua kelemahan dan kelalaian kami, yang kami sedar maupun yang tidak kami sedar, di dalam hati pikiran hidup kami. Ampuni kami, suci kuduskan kami dengan darah-Mu, bersihkan kami dengan darah-Mu agar kami layak dan berkenan kepadamu. Tanpa pengampunan-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami mohon ya Bapa di surga, ampuni kami kalau apapun kelemahan dan kelalaian kami, pelanggaran kami. Mungkin saja di dalam kehidupan kami seringkali kami mempermalukan Engkau Tuhan, melalui gaya hidup kami Tuhan, melalui petuturan kami yang tidak berkenan kepadamu. Tapi pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu Bapa, dan layakkan kami untuk menyembah Engkau, layakkan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawakan hidup kami kepadamu Bapa. Buat teguhkan iman percaya kami, anak-anak-Mu. Jadikan kami orang Kristen, orang yang hidup takut kepadamu, hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa di surga. Apapun cabaran-cabaran yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami dapat mengatasi segalanya itu. Biarlah kami sentiasa dikuatkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami diberi ketenangan dan damai sejahtera ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk semua keluarga kami, anak-anak, kami serahkan kepadamu. Jadikan kami keluarga yang berkemenangan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Suami dan istri setia terhadap pasangan masing-masing ya Tuhan. Ibu bapa diberi hikmat untuk mendidik, menasihati anak-anak menurut jalan-jalan-Mu, menurut kehendak-Mu. Isi hati-Mu Tuhan, Kau taruhkan di dalam hati pikiran ibu bapa untuk disampaikan kepada anak-anak. Berikan kemampuan kepada ibu bapa ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak menurut jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang rindu dan haus akan Engkau, anak-anak yang menaruhkan firman-Mu di dalam kehidupan mereka, anak-anak yang hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Jauhkan mereka dari hati yang memberontak, penuhi mereka dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu. Siapapun pribadi mereka ya Tuhan, jangan membiarkan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau ada bersama mereka ya Tuhan. Engkau selalu membimbing mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus bekerja, berbicara di dalam hati mereka. Pertajamkan kepekaan hati anak-anak kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mentaati firman-Mu Tuhan, untuk mentaati kehendak-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan semuanya kepadamu Bapa. Semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, pemuda-pemudi, remaja-remaja ya Tuhan,
anak-anak di perantauan juga ya Bapa di sorga, dimanapun berada ya Bapa. Jadikan kami anak-Mu Tuhan yang hidup menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah para remaja pada masa kini diberi hikmat untuk bertindak, melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tuhan memberikan mereka hikmat untuk membuat keputusan, untuk bertindak, menolak segala pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami terbatas untuk membimbing mereka, kami terbatas untuk menegur, menasihati mereka Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang bekerja di dalam hati para remaja. Engkau membentuk pemikiran mereka, Engkau membentuk karakter mereka. Ada di antara mereka yang sudah berjalan jauh dari-Mu Tuhan, hidup menurut kehendak dunia ini. Siapapun pribadi mereka Tuhan, yang ada di kampung ini atau yang ada di perantauan ya Bapa di sorga, lawati setiap hati mereka, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka ya Tuhan. Pulihkan mereka yang terikat oleh roh-roh percabulan, perzinahan dengan dunia ini, terikat dengan alkohol, yang hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dalam kelukaan. Apapun masalah mereka ya Tuhan, Bapa, Engkau yang melewati setiap pribadi mereka. Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau berikan kemampuan pada mereka untuk melepaskan akar-akar pahit dari kehidupan mereka. Bagi mereka yang mengalami kepahitan, berikan mereka kemampuan untuk melepaskan pengampunan, dan berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib ya Bapa di sorga. Sadarkan setiap pribadi mereka, jangan membiarkan mereka berjalan dalam kebinasaan, dalam kegelapan ya Bapa. Buka mata rohani mereka Tuhan, buka mata rohani mereka ya Bapa, untuk melihat kehendak dan rencana-Mu. Buka telinga rohani mereka ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu bekerja berbicara di dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka terus disesatkan, dihanyutkan oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk anak-anak yang di perantauan. Lawati setiap hati mereka, lawati setiap hidup mereka. Dalam kesibukan mereka bekerja ya Tuhan, biarlah mereka tetap mengutamakan Engkau. Buka jalan bagi mereka untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Buka jalan bagi mereka ya Tuhan untuk mencari wajah-Mu walau di mana saja mereka berada. Jangan biarkan mereka disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Lawati setiap hidup mereka Tuhan. Jangan membiarkan mereka ya Tuhan, apapun tipu muslihat iblis ke atas mereka, semuanya disingkirkan, dipatahkan, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak di perantauan. Kuat dan teguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Meski mereka berjauhan dengan ibu bapa ya Tuhan, tetapi biarlah hati mereka, hidup mereka Tuhan tertuju kepadamu, pikiran mereka tertuju kepadamu. Biarlah mereka memiliki pikiran-pikiran Kristus dalam hidup mereka. Mereka dapat menjaga hidup mereka sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jangan membiarkan mereka ya Bapa. Engkau yang mengutus para hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk membimbing mereka yang memerlukan pertolongan ya Tuhan. Engkau yang mengutus para hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk membimbing mereka ya Tuhan, bagi mereka yang memerlukan pertolongan dan pelepasan ya Bapa. Tuhan,
semuanya kami serahkan kepadamu. Kami tidak tahu apa keperluan mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka ya Tuhan. Tapi Engkau melawat setiap hati dan pikiran mereka, melawat setiap hidup mereka Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu Tuhan. Lawati mereka Tuhan. Kuat teguhkan, pulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh darah Yesus Kristus, anak-anak di perantauan ya Tuhan yang lemah dikuatkan. Yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini dilepaskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan. Meski doa hamba terbatas untuk menyatakan apa yang patut, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melakukan jauh yang lebih baik ya Tuhan, lebih besar dari yang kami pinta ya Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau yang mengetahui setiap keperluan kami anak-anak-Mu Bapa. Jadilah semuanya menurut kehendak-Mu. Biarlah damai dan shalom, damai sejahtera-Mu, shalom-Mu Tuhan terus mengalir di dalam hati anak-anak yang ada di perantauan. Mereka semakin kuat ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka dibangunkan, dipulihkan ya Tuhan, mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat dimanapun berada. Kuat teguhkan iman percaya kami jemaat-jemaat-Mu. Walau apapun cabaran yang kami hadapi, bila kami diberi hati yang taat dan setia, tetap memandang Engkau Tuhan, mengendalkan Engkau, berharap sepenuhnya kepadamu. Pulihkan kami ya Tuhan Yesus, lewati setiap hidup kami Tuhan. Jadikan kami orang percaya yang sungguh-sungguh berharap kepadamu ya Tuhan. Dan itu dibuktikan melalui kehidupan kami ya Bapa, yang berkenan dan menyenangkan Engkau. Beri kami hikmat dalam kami membuat keputusan dan tindakan ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, berkati ekonomi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang anak-anak-Mu usahakan, Engkau mendahului dan memberkati ya Tuhan. Pekerjaan, ladang, kebun, mengeluarkan hasil yang baik, mengeluarkan hasil yang baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati ekonomi keluarga kami, diberi hikmat. Ketua-ketua keluarga diberi hikmat untuk mengelola keuangan dengan baik ya Tuhan. Jangan biarkan kami Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, perlindungan-Mu terjadi kata semua kami anak-anak-Mu, keluarga kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di kampung ini atau yang di perantauan atau di mana saja ya Tuhan. Dibungkusi oleh kuasa darah-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun kami berpergian, Tuhan hadir bersama kami, melingkupi kami. Tuhan yang menjadi perisai bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa para warga emas yang ada di sidang ini, di tempat ini. Semada mereka tinggal di kelompok Ulu Masanoi, Masanoi Ulu, Palu, Mempusu Laut, kawasan Padang, di kawasan gereja. Buat teguhkan iman percaya para warga emas. Damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran para warga emas. Lindungi mereka dari segala roh-roh jahat. Apapun intimidasi roh-roh jahat ke atas mereka, semuanya dibatalkan, disingkirkan. Berkati para anak, ahli keluarga yang mengurus, diberi hikmat, kemampuan mengurus para warga emas dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh kasih sayang ya Tuhan. Tuhan memampukan setiap kami ya Bapa. Kami berdoa para warga emas, jangan biarkan mereka satu pun disesatkan oleh kuasa kegelapan. Jangan biarkan mereka diperalatkan oleh kuasa kegelapan. Semua mereka di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang sakit di rumah masing-masing atau di hospital, dimanapun saja,
berada ya Tuhan. Apapun penyakit yang dihidapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau memberikan ketebahan, Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan, bahkan kesembuhan. Lawati anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun berada, penuhi dengan damai sejahtera, jauhkan dari segala roh-roh keputusasaan ya Tuhan. Berkati proses rawatan yang anak-anak-Mu jalani, Tuhan mendahului semuanya. Tuhan memberikan hikmat para dokter juga, para jururawat yang merawat. Berkati segala obat-obat dan mesin-mesin yang digunakan jika itu melibatkan alat-alat teknologi ya Tuhan. Semuanya di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terinfeksi COVID, Tuhan lawati, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan. Darah-Mu yang membebaskan semua kami anak-anak-Mu. Darah-Mu membebaskan anak-anak-Mu Tuhan dari penyakit, dari virus COVID tersebut. Darah-Mu yang lebih berkuasa dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk para hamba Tuhan, apapun bidang pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, berkati urapi mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai penginjil-penginjil-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sidang-sidang, sebagai pastor-pastor, hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani Engkau di dalam pelayanan sebagai tenaga pengajar di kampus-kampus teologi, ataupun sebagai kepimpinan, pemimpin-pemimpin, sama ada kepimpinan pusat, kawasan, semuanya di dalam perlindungan-Mu. Visi misi-Mu Engkau taruhkan dalam hati dan pikiran dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang sentiasa menyertai mendahului di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah mereka dapat menyampaikan isi hati-Mu. Apapun jenis pelayanan mereka lakukan, mereka menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Mereka diberi kekuatan, keberanian untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan keperluan jemaat-jemaat-Mu, sesuai dengan keperluan anak-anak-Mu Tuhan di sesuatu tempat. Jadilah semuanya menurut kehendak-Mu. Lindungi para hamba Tuhan. Engkau mencukupkan segala keperluan-keperluan mereka ya Bapa di surga. Jangan biarkan mereka Tuhan berkati keluarga mereka jika mereka sudah berkeluarga. Keperluan-keperluan keluarga mereka Tuhan. Masa depan anak-anak mereka juga Tuhan campur tangan, Tuhan mendahului. Semuanya berjalan menurut pengaturan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan para hamba Tuhan. Engkau yang mendahului dan campur tangan dalam segala pelayanan yang mereka lakukan dimanapun ya Tuhan, dan apapun posisi pelayanan mereka. Berjalanlah semuanya menurut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami Malaysia. Tuhan mendahului, Tuhan campur tangan. Kami serahkan yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri Malaysia, Menteri-Menteri Kabinet, Sultan-Sultan, Majlis Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan yang di Pertuan Negeri, ketua-ketua menteri, menteri-menteri besar, ahli wakil rakyat ya Tuhan, pengarah-pengarah di setiap jabatan yang ada di seluruh negara Malaysia, semuanya kami serahkan kepadamu. Berjalanlah semuanya menurut pengendalian-Mu, menurut pengaturan-Mu Bapa di surga. Tuhan memampukan mereka Tuhan Yesus melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berintegriti, pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang jujur, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Biarlah
mereka diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Meskipun mereka tidak seiman dengan kami ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan, Shalom-Mu ya Tuhan, menyertai mereka di mana juga mereka berada. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan, apa yang patut, apa yang perlu di negara ini, di negeri Sabah juga ya Bapa di surga. Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Malaysia agar hidup saling menghormati antara satu sama lain, hidup bertolak ansur, saling menghargai, jauhkan dari segala perpecahan, pemberontakan. Apapun strategi iblis ke atas negara Malaysia, semuanya dibatalkan, disingkirkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ke atas seluruh negara Malaysia ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi seluruh negara Malaysia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati juga kantung kolektor yang akan dijalankan. Tuhan memberkati, sekali lagi kami berdoa, memberkati segala ekonomi jemaah-jemaah-Mu Tuhan. Dan memberi kami hikmat untuk mengurus keuangan kami dengan sebaik-baiknya. Memberkati segala usaha-usaha kami, pekerjaan, tanaman ladang ya Tuhan, agar mengeluarkan hasil yang baik. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan sentiasa memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari belalang pelahap, haleluya Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, berkumpul ya Tuhan, Tuhan hadir bersama kami. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap hati kami. Hadirat-Mu Tuhan yang hadir di dalam ibadah yang anak-anak-Mu lakukan di setiap rumah, dimanapun berada, dimanapun dilaksanakan ya Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap hati dan jiwa kami. Biarlah hati kami, jiwa kami tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan mampukan kami untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah masa ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Ampuni hamba jika hamba terlalu lancang berbicara Tuhan, sedangkan hamba debu saja. Jika ada kata-kata hamba yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni hamba ya Tuhan. Sama ada yang hamba sedar maupun tidak hamba sedar, ampuni hamba ya Tuhan. Suci kuduskan dengan darah-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang layak ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bukakan acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mulakan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online SIB Masanai. Kita mengucap syukur sebab atas kemurahan-Nya ya Tuhan.
kita dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi ini. Mari kita angkat satu pujian penyembahan saat pagi hari Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tanganku, angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Saat pagi sekali lagi, saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Musik memuji Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang sujud menyembah-Mu ya Bapa. Di mezbah korban syukur-Mu kami mengangkat puji-pujian kami sambil mengangkat tangan memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur.
Haleluya. Kita terus memuji Tuhan dalam lagu atau pujian tambah hari tambah cinta Yesus. Haleluya. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, hari, tambah benci dosa. Tambah hari, sekali lagi tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Di tengah-tengah kesusahan, ku selalu memanggil namamu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Haleluya. Sekali lagi tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Di tengah-tengah kesusahan, ku selalu memanggil namamu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Haleluya. Kita beralih pada lagu bahasa kita Murut Oko Nilumwa. Haleluya. Tinumun koratana Angibit rakalabusan ma
asali. Oko ni lumua tintora pataya. Oko sinu mau kraro awantang baya baya ramon suku ampusnu baya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Tinumuun koratana angibit rakalabusan mai oko na pongo na ilang suku-suku oko inakoy asali. Oko ni lumuat intora pataya. Oko sinu mau praro awantang kaya baya ramon suku ampusnu. Oko ni lumuat intora pataya. Oko sinu mau praro awantang kaya baya ramon suku ampusnu baya baya ramon baya baya ramon suku ampusnu baya 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 ramon baya baya ramon suku ampusnu baya. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Waktu ini Tuhan, waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, bila kau izinkan ya Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lagi waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Semoga pada pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya sekadar memahami, tetapi kami ada kekuatan dan terus berusaha hidup sesuai dengan firman-Mu. Ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita terus melihat firman Tuhan yang akan kita belajar pada pagi ini di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tajuk kita angkat di atas yaitu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih atau orang-orang yang beralasan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kabiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Jadi sudah jelas dalam pembacaan ini, dan hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih atau orang-orang yang beralasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini saya melihat bahwa ini perumpamaan dalam bentuk ataupun makna rohaninya penginjilan.
Ya. Oke. Setiap perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mempunyai alasan-alasan yang mengandung pengertian yang saling berhubungan. Sebagai contohnya adalah hubungan perumpamaan ini dengan orang Farisi dan lain-lain. Contohnya, setiap kali Yesus menceritakan perumpamaan pasti ada hubungan. Ya, kadang-kadang hubungan perumpamaan ini dengan guru Taurat, kadang-kadang perumpamaan ini ada hubungannya dengan orang miskin dan lain sebagainya. Namun yang paling menarik dari setiap perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ada makna rohani yang tersirat di dalamnya. Kadang-kadang makna rohani itu menegur, ya. Makna rohani itu memberi kesadaran dan banyak lagi yang lain. Oke, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini terbagi kepada 4 bagian, yaitu yang pertama, undangan pertama dari Tuhan yang mengadakan perjamuan. Ya, dalam ayat yang ke-16 dan 17. Yang kedua, permintaan maaf dari para undangan, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yang ketiga, undangan yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Dan yang keempat, undangan yang ketiga, dan ini adalah undangan yang terakhir, dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Oke, mari kita lihat satu persatu. Sebenarnya banyak makna rohani yang tersirat di dalam perumpamaan ini. Dan apa yang saya sampaikan dalam perumpamaan ini ataupun makna rohani pada pagi ini hanyalah sebahagian, ya. Oke, yang pertama, poin yang pertama, undangan pertama dari Tuhan yang mengadakan perjamuan, ya. Oke, makna rohani di sini kita direct to the point saja. Tuan rumah yang mengadakan perjamuan besar itu adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, itu makna rohani dia. Dan hamba yang disuruh untuk menjemput para undangan adalah Yesus Kristus sendiri. Perjamuan itu adalah hidangan Injil atau kabar baik yang penuh dengan berkat Tuhan, ya, yang membawa damai sejahtera, yang memberi kelepasan, yang memberi pengampunan. Dan yang paling penting di dalam Injil itu adalah membawa setiap orang yang menerima hidangan Injil itu kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Para undangan itu adalah segenap bangsa Yahudi. Ya, perhatikan, para undangan itu adalah segenap bangsa Yahudi. Saudara, orang-orang Yahudi adalah bangsa pertama yang diundang untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan melalui kabar baik Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka berdalih atau beralasan dan tidak mau menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Dengan arti kata lain, mereka menolak Yesus sebagai Mesias atau sebagai juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Jadi, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita siap menerima hidangan Injil? Sudahkah kita menikmati hidangan Injil? Injil dapat memuaskan jiwa rohani kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Walaupun kita ini adalah jemaat yang matang, tetapi perlu juga kita mendengar Injil. Karena banyak jemaat yang orang Kristen bukan ada pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka menjadi orang Kristen karena dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ada juga yang menjadi Kristen karena suami atau istrinya Kristen. Dan itulah sebabnya setiap orang Kristen yang tidak ada keyakinan akan keselamatan yang ada pada Tuhan Yesus, kita juga termasuk orang-orang yang diinjili, sekalipun kita sudah lama di dalam Tuhan. Jadi saudara, inilah makna rohani yang pertama, ya, undangan pertama dari Tuhan yang mengadakan perjamuan dan makna rohaninya. Oke, poin yang kedua yaitu permintaan maaf dari para undangan. Makna rohani di sini adalah para undangan itu bersama-sama meminta maaf dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya, yang pertama,
ia telah membeli ladang atau tanah dan ia ingin memeriksa ladang tersebut. Ya, saya tidak dapat pergi. Saya minta dimaafkan. Selalunya saudara, seseorang yang membeli ladang itu, dia lihat dulu, baru dia beli. Tetapi alasan ini tidak masuk akal, ya. Yang kedua, dia katakan ia baru membeli 5 pasang lembu dan harus mencobanya. Ini juga suatu alasan yang tidak masuk akal, karena selalunya melihat dulu, mencoba dulu. Maksud mencoba di sini mungkin dia naik ataupun melakukan sesuatu kerja dengan lembu itu, baru dia beli. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, dia membeli lalu baru dia pergi mencoba. Ini juga tidak masuk akal. Yang ketiga, dia berkata, saya baru kawin. Memang menurut adat orang Lewi, orang yang baru kawin tidak boleh ikut berperang dan dibebani oleh pekerjaan selama 1 tahun. Boleh kita lihat itu dalam Ulangan pasal 24 ayat yang kelima. Dia harus tinggal bersama dengan istrinya. Tetapi sebenarnya mereka boleh makan, ya. Sebenarnya undangan yang ketiga ini boleh dia bawa istri dia, tetapi dia katakan saya baru kawin. Saudara, semua alasan mereka ini adalah suatu pembohongan, ya, suatu pembohongan. Di balik alasan-alasan ini tersembunyi dosa kekerasan hati dan kesombongan rohani. Mereka mengeraskan hati mereka untuk tidak mau datang, ya, yaitu menikmati perjamuan hidangan Injil. Dan penolakan orang Yahudi ini jelas kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 29 dan pasal 8 ayat 37 dan Yohanes 8 ayat 59, Lukas 9 ayat 53 dan Lukas 10 ayat 13 dan lain-lain ayat firman Tuhan. Di mana kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini menolak Yesus, ya. Tidak mau menerima Injil ataupun firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi saudara, bagaimana dengan kita? Apakah alasan kita untuk tidak mau menikmati hidangan perjamuan Injil yang menyelamatkan kita? Kalau ada di antara kita yang masih menolak sampai pada saat ini, ya, harus kita bertobat. Karena kalau kita menolak Injil Kristus, berarti kita menolak surga ataupun hidup yang kekal. Oke. Poin yang ketiga adalah undangan kedua. Undangan kedua ini diarah tujukan kepada orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Makna rohani di sini adalah Yesus Kristus diumpamakan sebagai hamba, ya, yang disuruh oleh Allah Bapa untuk menjemput semua orang agar datang ke perjamuan. Karena orang-orang jemputan itu tidak mau datang, ya. Jemputan itu tidak mau datang, yang menggambarkan orang-orang Yahudi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10-11 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Perhatikan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu orang Yahudi. Saudara, dalam pelayanan Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi, ya. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau penyelamat. Secara khusus orang-orang Farisi, guru-guru agama dan imam, mereka menolak Yesus. Mereka iri hati dengan Yesus dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Penolakan bangsa Yahudi ini membuatkan Allah murka.
Dalam Lukas pasal 14 ayat 21b dan ayat yang ke-24 dikatakan, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu menikmati jamuanku. Saudara, kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba-hamba Kristus, ya, yang diminta untuk mencari jiwa, seperti Yesus yang menghambakan dirinya. Jadi sekarang kita adalah hamba Kristus, diminta untuk mencari jiwa. Dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang meneruskan pelayanan Tuhan Yesus adalah kita, sebagai murid-muridnya, sebagai hamba-hambanya. Demikian juga dengan kita, ya. Harus berkomitmen seperti Yesus, harus menghambakan diri kita kepada Yesus untuk meneruskan pelayanannya. Saudara, orang hilang itu adalah golongan orang yang miskin rohani, ya. Cacat rohani, buta rohani, dan lumpuh rohani. Dan ada yang penafsir mengatakan bahwa mereka adalah golongan orang bodoh. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan tadi, kita sangat bersyukur karena di dalam perumpamaan ini, orang-orang dalam golongan ini taat. Mereka datang di dalam jemputan untuk menikmati hidangan, yaitu Injil. Saudara, ada peringatan menolak undangan untuk menikmati jamuan atau hidangan Injil berarti kita menolak masuk ke dalam kerajaan surga yang sempurna, ya. Jadi ini makna rohani yang ketiga. Dan poin yang keempat yaitu undangan yang ketiga, dan ini adalah undangan yang terakhir di dalam perumpamaan ini. Makna rohani di sini adalah undangan yang terakhir ini ditujukan pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Dan seterusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-6. Dan kepada segala makhluk di seluruh dunia, ya, undangan ini. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Dan kepada semua orang di segala bangsa di seluruh dunia. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini ayat yang paling terkenal, ya, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, tuan rumah ini menggunakan 3 kata dalam menjemput para undangan. Ya, ada 3 kata yang digunakan oleh tuan rumah untuk menjemput para undangan. Yang pertama, marilah, ya, dalam ayat yang ke-17. Yang kedua, bawalah, ayat yang ke-21. Yang ketiga, paksalah. Maksudnya di sini adalah kalau kita berjumpa dengan orang yang bijaksana, ini adalah golongan orang Yahudi. Dan kalau dalam konteks kita, kalau kita jumpa dengan orang yang bijaksana, kita katakan kepada mereka, marilah, ya, marilah mendengar Injil, marilah menerima Injil, sebab di dalam Injil ada anugerah keselamatan dan lain sebagainya. Yang kedua, bawalah, ini kepada golongan orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh secara rohani. Harus dibawa untuk menikmati hidangan Injil. Bawalah. Maksudnya
ada pendidikan secara khusus kepada mereka, ada tuntunan secara khusus yang kita lakukan kepada golongan yang kedua ini. Yang ketiga, paksalah. Ini berarti hidangan Injil ini harus diberitakan, ya, harus diberitakan, harus didengar oleh semua orang, harus dijelaskan kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawab tentang pengharapan anugerah keselamatan yang ada pada kita. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, saudara, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi ini, marilah kita menggenapi undangan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil anugerah keselamatan yang hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, maksudnya kita yang pertama-tama, ya, khususnya dalam konteks kita di kampung inilah, untuk memberitakan anugerah keselamatan kepada sesama kita di tempat ini. Dan kalau kita berada di tempat yang lain, setiap kali kita ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk menceritakan Injil kepada sesama kita. Kita katakan, marilah kepada orang-orang bijaksana untuk mendengar dan menerima Injil. Bawalah orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat. Siapakah orang yang dipandang rendah oleh masyarakat? Orang itu adalah orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik. Pembunuh, perompak, perokok, ketagihan dengan dadah dan sebagainya. Selain daripada apa yang dijelaskan di dalam firman Tuhan, bawalah mereka untuk menikmati santapan hidangan, yaitu Injil Kristus yang menyelamatkan. Bawalah mereka menikmati kasih Yesus melalui kita, dan bawa mereka untuk menikmati hidangan Injil. Biarlah mereka menikmati, ya, kasih Kristus melalui kita. Paksalah. Maksudnya di sini adalah kita menjadikan pelayanan memberitakan Injil ini sebagai gaya hidup kita yang paling utama. Saudara, memberitakan Injil itu adalah berfungsi tentang iman yang ada pada kita. Kalau kita perhatikan, ini yang terakhir, orang yang kerasukan di Gerasa, ya, pada waktu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia minta izin supaya dia ikut Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, tidak perlu, pulanglah dan ceritakanlah apa yang Allah perbuat kepadamu. Saya melihat bahwa tidak ada metode ataupun cara khusus di dalam penginjilan ini. Sebenarnya penginjilan itu adalah menceritakan kepada sesama kita tentang apa yang dilakukan oleh Allah di dalam diri kita, tentang pengalaman kita berjumpa dengan Allah, menceritakan iman kita yang pasti, memiliki kepastian bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu atas berkat penyertaan-Mu sepanjang ibadah online pada pagi ini berjalan dengan baik karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kiranya berkat-berkat rohani yang kami dapat melalui pelayanan, tim pujian, penyembahan, melalui doa-doa, dan secara khusus melalui kebenaran firman-Mu, biarlah ini dapat menyegarkan rohani kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami tetap mengoreksi diri kami. Apakah kami yang sudah lama di dalam Tuhan ini memiliki kepastian keselamatan yang hanya ada pada Tuhan Yesus, atau kami ragu-ragu? Tolong kami Tuhan supaya kami tetap ada kerendahan hati untuk mendengar Injil tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus sahaja. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar mengubah paradigma ataupun
pemikiran kami, supaya kami tidak menolak Injil, melainkan walaupun kami sudah mengetahui, tetapi biarlah kami mengetahui dan terus belajar akan firman-Mu, secara khusus tentang kabar baik tentang keselamatan yang ada pada Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengarnya. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini acara ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Tinumuun ko ratana ang ibig kalabusan may